Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik dan amalan yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Huda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meneruskan pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya tentang adab terhadap kalamullah, yaitu Al-Qur'an. Maka saya ingin mengawali satu hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian ialah orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan mengajarkan ataupun belajar Al-Qur'an. Khairiyah, sebuah kebaikan yang tentunya menjadi ciri khas dan karakter seorang muslim yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka khairiyah tersebut, kebaikan tersebut tidak akan mampu dicapai dan diraih oleh seorang muslim kecuali bagaimana dia berinteraksi dengan Al-Qur'an. Tidaklah seseorang menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali bagaimana dia bermuamalah dengan Al-Qur'an. Sehingga luar biasa berbagai ayat, berbagai hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan bagi orang-orang yang punya interaksi lebih terhadap Al-Qur'an. Yang pertama, bagaimana Al-Qur'an ini ketika turun di suatu tempat, maka tempat tersebut merupakan tempat terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah di Mekah, menjadikan Mekah merupakan tempat terbaik, kota terbaik yang ada di dunia ini. Ketika Al-Qur'an tersebut diturunkan oleh Allah di sebuah bulan, maka bulan tersebut merupakan bulan terbaik. Sehingga kata Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Tidak ada sebuah bulan yang lebih baik daripada bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah Al-Qur'an. Bahkan sebuah malam diturunkan di dalamnya Al-Qur'an, menjadikan malam tersebut merupakan malam terbaik di antara malam-malam yang dilalui oleh seorang hamba, yaitu apa? Lailatul Qadar. Ya. Yang kata Allah, khairun min alfi syahrin. Yang mana malam tersebut lebih baik daripada apa? 1000 malam. Dan tidaklah sebuah masjid dicatat dan dipandang sebagai masjid yang baik kecuali di dalamnya didengungkan, diajarkan Al-Qur'an. Maka betapa banyak di zaman sekarang ini justru masjid-masjid yang kita dapati sebagaimana masjid-masjid yang sudah digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, wala taj'alu al-masajida napa? Kubur. Yaitu napa? Janganlah kalian jadikan sebagai napa? Kuburan. Ya. Mohon maaf, hanya sebatas napa? Tempat persinggahan. Ya. Hanya sebatas napa? Menunaikan salat 5 waktu. Ya. Makanya ada satu pembahasan di dalam prodi manajemen dakwah, Saudara, saya mengampu tentang masalah manajemen dakwah, dan saya mendapatkan tugas untuk mengajar dengan tema manajemen masjid. Dan luar biasa, tidak saya dapati satupun dari masjid-masjid dari zaman Nabi SAW sampai zaman sekarang ini bahwa masjid-masjid yang begitu luar biasa
ya di dalamnya napa? Diajarkan dan ditilawahkan Al-Qur'an. Ya, di lingkup Jogja saja kita mengenal napa? Masjid Jogokarian. Bagaimana ya aktivitas yang ada di dalam masjid tersebut dari waktu pagi hari sampai malam itu terisi dengan berbagai macam aktivitas. Dari pagi sholat subuh, setelah sholat subuh ada kajian, setelah kajian ada pembagian beras, setelah itu ada rangkaian apa? Amaliyah ya sebagai apa? Pemakmur masjid. Maka Masjid Al-Huda ya tidak akan dicatat sebagai masjid terbaik ya mungkin di wilayah kecamatan Kewarasan kecuali di Masjid Al-Huda didirikan TPQ dan didirikan apa? Pengajian. Karena apa? Khairiyah, sebuah kebaikan itu terletak dari bagaimana seseorang itu berinteraksi dengan Al-Qur'an. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidaklah seseorang mendapatkan sebuah khairiyah, sebuah kebaikan yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali seseorang bagaimana bisa beradab dengan Al-Qur'an. Maka saya membawakan satu kitab sebagai pendamping dan referensi daripada kitab Minhajul Muslim yang ditulis oleh Imam Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu taala, yaitu kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Sebuah kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala bagi seseorang yang pengen berinteraksi dengan Al-Qur'an. Apa judulnya, Pak? At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Sebuah penjelasan di dalam adab-adab ketika seseorang berinteraksi dengan Al-Qur'an. Fi Hamalatil Quran. Makanya di daerah Jogja itu ada pondok tahfidz yang terkenal. Namanya apa? Hamalatul Quran. Milik daripada siapa? Ustadz Aris Munandar gitu nggih, tentang nggih pondok Hamalatul Quran. Itu bagaimana seseorang berinteraksi dengan Al-Qur'an. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih, adab yang pertama sudah kita bahas pada poin ataupun pada pertemuan sebelumnya. Tapi kita review ulang nggih. Adab yang pertama ketika seseorang ingin berinteraksi dengan Al-Qur'an adalah ayyaqra'ahu ala akmalil halat. Bagaimana seseorang ingin memulai berinteraksi dengan Al-Qur'an, dia harus dalam keadaan yang sempurna. Bagaimana seseorang dikatakan sebagai orang yang sempurna ketika ingin membaca Al-Qur'an? Maka disebutkan oleh Imam Abu Bakar Al-Jazairi, fahuwa min taharatin. Yang pertama, bagaimana seseorang bisa dalam keadaan suci. Namun luar biasa saya dapati di permulaan daripada adabul qiraah, adab membaca Al-Qur'an yang dibahas oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau, yaitu beliau memulai tentang masalah faslun, pembahasan. Wa yanbahi idza arada al-qiraah yunaddafa fahu bis-siwaki wa ghairihi. Ketika seseorang ingin memulai membaca Al-Qur'an, maka mulailah dengan bersiwak. Ya. Ini merupakan sebuah sunnah yang mulai ditinggalkan. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhu bis-siwaki 'inda kulli shalah." Kata Nabi napa? Kalau seandainya ya, saya tidak memberatkan kepada umatku, maka saya akan wajibkan siwak di setiap sholat. Kalau kita kan siwakan kapan, Pak? Sikatan pagi dan sore. Garek kerja karo jalan-jalan. Nek ngaji siwakan apa mboten, Pak? Sikatan apa mboten? Nggih, nggih. Iya, sudah dari sore mandi ya, sikat gigi, itu sudah mewakili ya. Tapi luar biasa, ya. Bagaimana sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu ya, mengawali siwak di dalam setiap membaca Al-Quran. Ya.
Ini mungkin ya salah satu sunnah yang perlu kita hidupkan di lingkungan kita. Ya, kalau nggak punya siwak nih pakai nopo sikat gigi. Tapi ini di tengah-tengah kita, masyarakat kita itu merupakan sesuatu yang aneh gitu nggih. Kayak dening oyot nggo ya, lamudan masane ngaten nggih. Ya, tapi inilah sunnah daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sebuah salat kecuali Nabi mengawali dengan apa? Siwak. Begitu pula apa? Di dalam membaca Al-Qur'an. Kemudian yang berikutnya ya, disampaikan oleh para ulama ya, di dalam kitab At-Tibyan fi Hamalatil Quran disebutkan wa yustahabbu ay yaqra'al Qur'an wa huwa ala taharatin. Ya. Jadi adab ini ya yang akan kita bahas ini hukumnya adalah mustahab. Apa itu mustahab? Sesuatu yang dianjurkan ya, atau sesuatu yang disunnahkan ya. Maka dalam kitab At-Tibyan dijelaskan ya wa huwa ala taharatin fa in qara'a muhditsan jasa bi ijma'il muslimin. Namun bagi seseorang ketika ingin membaca Al-Qur'an sementara kondisinya dalam keadaan muhdits, apa niku muhdits? Dalam keadaan hadas, maka kata para ulama jaza, maka itu diperbolehkan bi ijma'il muslimin. Yang ini merupakan sebuah kesepakatan seluruh kaum muslimin. Khalafan ya, dulu dan sekarang. Ijma' diperbolehkannya membaca Al-Qur'an apa? Ya, sekalipun dalam keadaan hadas. Ya. Bisa dipahami nggih? Ya. Akan tetapi adabnya ya, bagaimana seseorang bisa membaca Al-Qur'an dalam keadaan suci. Kemudian yang berikutnya bagaimana ketika seseorang ya, ingin membaca Al-Qur'an namun dalam keadaan haid ataupun nifas. Ya. Maka Imam Al-Haramain beliau mengatakan ya, fa in qasada al-qira'ata 'asa ya, ketika seseorang yang junub ya, dia mengutip satu doa di dalam Al-Qur'an ya. Namun di sisi yang lain dia meniati untuk membaca Al-Qur'an ya. Maka kata para ulama di antaranya Imam Al-Haramain beliau mengatakan faqad asa, maka sungguh dia telah bermaksiat ya. Jadi misalnya ketika kita punya ya al-azkar ya, zikir-zikir yang biasa kita lantunkan, yang bisa kita baca, sementara zikir tersebut dari mana? Berasal dari Al-Qur'an. Kemudian ketika kita junub, kemudian kita membaca zikir tersebut, kita niati juga di sisi yang lain membaca Al-Qur'an, karena memang zikir tersebut tertuang di dalam Al-Qur'an. Maka kata para ulama faqad asa, maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Karena tidaklah seseorang membaca Al-Qur'an kecuali dalam keadaan suci. Yaitu terbebas dari hadas besar. Namun sebaliknya wa in qasada adz-dzikra wa lam yaqsid syai'an lam ya'tham. Namun ketika seseorang hanya membaca doa saja tanpa meniati membaca Al-Qur'an, maka sungguh zikirnya tersebut tidak ada beban dosa. Ya, tidak ada beban dosa. Ya. Maka tidak mengapa bagi seseorang ketika ingin melafadzkan doa yang tercantum dalam Al-Qur'an tapi tanpa niatan membaca Al-Qur'an sementara kondisinya dalam keadaan junub. Sampai di sini bisa dipahami nggih? Ya. Kemudian yang berikutnya ya. Lah bagaimana ketika seseorang ya dalam keadaan junub dan dalam keadaan haid dia ingin membaca Al-Qur'an ya. Maka sini jelaskan ya. Haruma alaihi sholatu wa lam tahrum alaihi al-qiraah. Ya, seseorang yang haid
haram baginya untuk nopo? Salat. Yang isinya seseorang membaca Al-Qur'an. Walam tahrum alaihil qiraah. Ya, namun tidak diharamkan baginya nopo? Membaca Al-Qur'an. Wal julusu fil masjid, begitu pula nopo? Duduk di masjid. Kemudian bagaimana? Ya. Maka seseorang ketika dalam keadaan junub, sementara belum ada air yang bisa dia dapatkan, tapi dia terobsesi untuk membaca Al-Quran, maka diperbolehkan untuk membuka Al-Quran sementara dia membaca di dalam hati. Bisa dipahami kan? Jadi ada ulama yang memperbolehkan sekalipun junub ataupun haid, seseorang membuka Al-Quran dan membaca Al-Quran, tapi tidak boleh dilafatkan, akan tetapi dibaca di dalam hati. Bisa dipahami kan? Kemudian yang berikutnya, ya, di antara adab-adab terhadap Al-Quran adalah wastiqbalul qiblah. Bagaimana seseorang bisa menghadap kiblat di dalam setiap membaca Al-Quran. Wa hadza hukmuhu mustahab. Ya, hukum daripada menghadap kiblat merupakan sesuatu yang mustahab. Hukumnya dianjurkan. Ya. Maka luar biasa, Pak. Ya. Ada beberapa riwayat dan beberapa pendapat diperbolehkan bagi seseorang untuk membaca Al-Quran fil hamamat, di dalam kamar mandi. Bukan WC nggih. Kamar mandi beda dengan WC. Kamar mandi adalah sebuah ruangan yang digunakan untuk mandi. Kalau WC, ya, untuk buang air kecil dan buang air besar, walaupun bisa digunakan untuk mandi, gitu nggih? Ya. Jadi luar biasa, ya. Dulu ketika kita mondok gitu nggih, itu ya ada salah satu amaliyah, ya. Terlebih ketika ingin ujian tahfidz. Sambil menunggu mandi gitu nggih. Ya, teman-teman kita ya itu sambil murojaah di dalam kamar mandi. Dalam artian di area dalam kamar mandi. Bisa dipahami nggih? Walaupun para ulama hukumnya makruh, ya. Tidak sampai derajat haram. Akan tapi makruh. Ya. Maka para ulama mengatakan salasun. Ada 3 tempat yang dimakruhkan bagi seseorang untuk membaca Al-Qur'an. Yang pertama adalah fil hammamat. Itu di mana? Di kamar mandi. Yang kedua adalah fil hama idadaro, yaitu ketika di tempat penggilingan gandum, sementara penggilingannya itu beroperasi, yaitu di tempat-tempat ramai, ya, selipan, bahasanya sekarang selipan, ya. Ini kan nek selipan lagi beroperasi kan saut-sautan nggih. Suara kita pengen ngalahna suara mesin tapi ora bisa. Sehingga hukumnya makruh. Begitu pula di tempat-tempat yang lain yang rame, maka dimakruhkan untuk kita untuk membaca Al-Qur'an. Pasar nggih, ya. Tapi nek pasare boleh dodol nang pinggir dalan, ya, atau di tempat yang rada sepi, ya maka hukumnya berbeda. Tidak tidak dimakruhkan. Tapi nek seseorang membaca Al-Qur'an di tempat rame, ya, tempat lalu lalang, maka hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Dikerjakan dapat dosa mboten? Ya, tapi nek ditinggalkan dapat pahala. Itulah makruh. Ya. Jadi ini diperhatikan nggih. Ya, dalam satu sisi ya thaharah, kemudian yang kedua adalah menghadap kiblat, dan yang ketiga adalah wajulusu fi adabi wa wiqar. Itu bagaimana seseorang bisa duduk dalam keadaan tenang, tenang dirinya dan tenang situasi lingkungan. Ya. Itu nggih.
Itu poin yang pertama, mencakup 3 hal. Poin yang pertama apa? Ayyaqra'a fi halati al-kamilah. Itu bagaimana seseorang membaca Al-Qur'an dalam keadaan yang sempurna. Bagaimana keadaan yang sempurna itu mencakup 3 hal. Yang pertama apa? Dalam keadaan suci. Yang kedua dalam keadaan menghadap kiblat, dan yang ketiga adalah bagaimana seseorang bisa duduk dalam keadaan tenang. Kemudian yang berikutnya ya. Oke. Ya. Bagaimana ketika seseorang ya dia memiliki sebuah kebiasaan ya melakukan traveling gitu, okay, jalan-jalan ataupun orang lapangan. Tentunya kan dia pengen apa? Bisa berinteraksi dengan Al-Qur'an. Sehingga pertanyaannya adalah, bolehkah seseorang membaca Al-Qur'an dalam keadaan berdiri? Ya, dalam keadaan apa? Berdiri. Ya. Ataupun seseorang berada di jalan. Ya. Maka dijelaskan di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Halamatil Qur'an, wa ammal qira'atu fit tariq, adapun seseorang ya membaca di jalan, fal mukhtaru annaha jaiz ghairu makruha. Ya, maka dia diperbolehkan tanpa dihukumi sesuatu yang makruh. Okay. Tanpa dihukumi apa? Sesuatu yang makruh. Kemudian yang berikutnya, ya, di antara adab, ya, seseorang membaca Al-Qur'an yaitu mengawali dengan apa? Al-isti'adzah. Napa niku isti'adzah? Ya, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Kapan? Ketika ingin memulai bacaan baru ataupun terhenti dengan aktivitas. Misalnya seperti ini, ibu-ibu kan biasanya interaksinya banyak dengan anak-anak gitu nggih. Tapi satu sisi pengen apa? Membaca Al-Qur'an. Ketika membaca, ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, membaca dia. Qadarul apa? Anaknya nangis, dicekel. Lah kemudian ketika ingin apa? Membaca lagi, maka harus diawali dengan apa? Ta'awud kembali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Oke. Kemudian yang berikutnya, poin yang kedua, di antara adab-adab berinteraksi dengan Al-Qur'an adalah ayyurattilahu wala yusri'a fi tilawatihi. Yang kedua adalah bagaimana seseorang bisa membaca Al-Qur'an dengan tartil. Dengan apa? Dengan tartil. Apa yang maksud dengan tartil? Yaitu yang pertama adalah al-hudu, yaitu apa? Tenang, ya. Yang kedua bayyin, yaitu apa? Jelas. Wa ala makharijil huruf, yaitu apa? Sesuai dengan makhraj huruf. Itulah yang disebut dengan apa? Tartil. Maka di dalam kitab At-Tibyan, ya, fi Adabi Hamalatil Qur'an, disebutkan oleh Imam An-Nawawi, beliau mengatakan faslun wa yanbaghi ayyurattila qira'atahu. Bagaimana seseorang muslim hendaklah membaca Al-Qur'an dalam keadaan tartil. Dalam keadaan tartil. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an sesuai dengan apa? Tartilnya, tajwidnya, makharijil hurufnya, kejelasannya, ya, dan bagaimana kondisinya dalam keadaan tenang. Oke. Ya. Oleh karenanya, ya, bagaimana seseorang ini bisa membaca Al-Qur'an dalam keadaan tartil sehingga terwujud sebuah tujuan, yaitu bagaimana seseorang bisa mentadaburi Al-Qur'an. Ya. Makanya para ulama, ya, memakruhkan bagi seseorang yang membaca Al-Qur'an dalam keadaan apa? Tergesa-gesa. Kenapa? Walam yatadabbar. Karena apa? Dipastikan dia tidak bisa mentadaburi daripada Al-Qur'an. Kapan dia diperbolehkan? Ketika seseorang
mampu mentadabburi Al-Qur'an sekalipun bacaannya cepat. Sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, bagaimana beliau bisa menyelesaikan dalam seharinya di dalam bulan Ramadan, dia bisa menyelesaikan 2 kali khatam membaca Al-Qur'an. Ya. Kenapa? Karena dia mampu untuk mentadabburi dan memahami isi daripada Al-Qur'an. Sehingga di sini dijelaskan, ya, fala yaqra'uhu fi aqalli min 3 layal. Tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk membaca Al-Qur'an dan menghatamkan Al-Qur'an kurang daripada 3 hari. Kenapa? Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara al-Qur'an fi aqalli min 3 layalin lam yafqah. Karena barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan menghatamkan Al-Qur'an kurang daripada 3 hari, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yafqah. Dipastikan apa? Dia tidak paham terhadap kandungan Al-Qur'an. Makanya luar biasa. Syahrul Ramadan merupakan syahrul Qur'an. Bulan Ramadan merupakan bulan Al-Qur'an. Tapi luar biasa, banyak di antara masyarakat yang mencoba untuk menghatamkan beberapa kali Al-Qur'an di bulan Ramadan, tapi selepas bulan Ramadan tidak ada satu ayat pun yang mampu dia kuasai dan mampu dia pahami, apalagi sampai dipraktekkan. Ya, ini nih. Kenapa? Karena obsesi mereka adalah menghatamkan Al-Qur'an. Ini yang membedakan kita dengan sahabat. Kalau sahabat, tidaklah mereka membaca Al-Qur'an kecuali mereka paham isinya, kemudian mereka realisasikan. Makanya apa? Ya, dilarang bagi kita untuk mempercepat untuk membaca Al-Qur'an. Apalagi apa? Tidak sesuai dengan kaidahnya, tajwidnya. Bapak-bapak, ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, adab yang ketiga, ayyaltazima al-khusyu'a inda tilawati. Bagaimana seseorang bisa selalu menghadirkan rasa khusyuk di dalam setiap membaca Al-Qur'an, ya. Bagaimana seseorang bisa selalu menghadirkan apa? Kekhusyuan di dalam setiap membaca Al-Qur'an. Ini menjadi problem di masyarakat, ya. Seringkali apa? Ya, membaca Al-Qur'an hanya sebatas samben, ya. Ya. Walaupun itu baik, ya, daripada tidak membaca, tapi menyempatkan walaupun apa? Ya, mendapatkan ataupun ada aktivitas yang lain. Tapi yang lebih penting daripada itu, bagaimana seseorang ketika membaca Al-Qur'an bisa menghadirkan sebuah kekhusyuan. Ya. Ya. Makanya luar biasa, sahabat Nabi SAW, ya, ketika membaca Al-Qur'an, ketika membaca Al-Qur'an, apalagi ketika dalam waktu sholat, ketika anak panah menancap pada punggungnya, kemudian anak panah tersebut dicabut dari punggungnya, maka sahabat tersebut tidak merasakan rasa sakit yang dia rasakan. Kenapa? Karena bagaimana seseorang itu bisa merasa khusyuk di dalam setiap membaca Al-Qur'an. Nah, kalau kita, gitu nggih, kalau kita ya, ada ya bak tau lewat ya kelalen, duh mau dijanjeni nang anake kon tuku bak pau sih, gitu nggih. Ya. Ya, anak tahu napa? Lewat tahu bulat is terganggu. Kenapa? Karena tidak memiliki rasa khusyuk di dalam hati kita. Baik ketika kita berinteraksi dengan Allah atau napa? Berinteraksi dengan Al-Qur'an. Lah sekarang bagaimana cara mendatangkan kekhusyuan di dalam hati kita di dalam setiap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini menjadi pertanyaan besar ini. Bagaimana, Pak, caranya? Paham maknanya. Yang lain? Ya, disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah.
alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi seseorang triknya ketika sedang beribadah, berinteraksi baik dengan Allah dan dengan Al-Qur'an, yaitu interaksinya ya apa? Dengan merasakan bahwasanya dia akan bertemu dengan Allah, mulaqu rabbihim, akan apa? Bertemu dengan Allah. Dan dia akan kembali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian ketika dia membaca Al-Qur'an, dia paham bahwasanya dirinya sedang diawasi oleh Allah. Dia bertemu langsung dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan nantinya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Sebuah balasan berupa pahala. Pahala yang seperti apa? Kata Allah, wa ajrun azim, yaitu apa? Pahala yang besar berupa apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah resep daripada sebuah kekhusyuan di dalam kita berinteraksi, di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan salat kita ataupun dengan qiraatul Qur'an. Ini Pak resep ya, Pak. Resep khusyuk di dalam setiap ibadah. Yang pertama apa? Menghadirkan Allah, mulaqu rabbihim. Dia yakin bahwasanya dia dengan sedang apa? Diawasi oleh Allah. Wa annahu ilaihi raji'un. Dan apa? Dia akan kembali kepada Allah, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kiat daripada apa? Khusyuk. Kemudian yang berikutnya, wa ayyadhara al-huzna wa ayyabkiya aw yatabaka illam yastati al-buka. Di antara hal yang lain yang perlu kita indahkan di dalam beradab dengan Al-Qur'an, itu bagaimana seseorang bisa merasakan sebuah kesedihan di dalam setiap membaca Al-Qur'an. Maka kesedihan tersebut tidak akan muncul kecuali apa? Kita paham tentang artinya. Makanya syukur-syukur ya, Al-Qur'an yang kita punya adalah Al-Qur'an yang memiliki makna, sekalipun tidak ada tafsirnya nih, tapi apa? Paling minimal apa? Maknanya. Ya, arti daripada ayat tersebut. Kenapa? Ya ini diantara ya salah satu untuk mendatangkan rasa khusyuk di dalam diri kita. Bagaimana ketika kita berinteraksi dengan apa? Al-Qur'an. Yang lebih menarik bahwasanya apa? Ya, kita tidak dituntut oleh Nabi hanya sebatas apa? Sedih saja, tapi apa? Ayyabkiya. Bahkan sampai apa? Meneteskan air mata. Ini kan angel nggih. Ya. Ini harus memenuhi beberapa proses. Proses yang pertama proses belajar Al-Qur'an ya Allah, ya. Jadi mengingat-ingat tentang masalah proses belajar Al-Qur'an. Apalagi nih bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang sudah tidak lagi muda nggih. Ya. Diikhtiari masih napa? Semangat membaca Al-Qur'an, masih semangat belajar Al-Qur'an. Aja kalah karo putune lah. Ya. Putune mangkat belajar TPQ, ya syukur-syukur baik bisa nimbrung nek durung bisa maca Al-Qur'an. Tidak ada rasa malu di dalam kebaikan. Tidak ada rasa malu di dalam kebaikan. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya. Yang keempat kata Imam Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah, di antara adab dengan Al-Qur'an adalah ayyuhsina sautahu, ya. Bagaimana seseorang itu bisa memperbagus napa? Ya, suara di dalam membaca Al-Qur'an, ya. Namun seringkali seseorang itu salah dalam memahami ya tentang masalah ya baiknya bacaan. Ya. Terkecoh dengan apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an." Bukan dari bagian kami yang dia berdendang dengan Al-Qur'an. Seringkali seseorang memahami bahasanya apa? Bacaan Al-Qur'an disesuai dengan lirik lagu. Nggih, ya. Seringkali seseorang apa? Ya, terkecoh bahwasanya apa? Bacaan Al-Qur'an yang baik adalah bacaan Al-Qur'an yang senada dengan sebuah lagu. Makanya dulu kita dikejutkan ya di tengah-tengah masyarakat kita atau di ya
diperkenalkan oleh pemerintahan, mohon maaf nggih, pemerintahan kita ada sebuah bacaan menggunakan langgam Jawa. Ya, mereka berkeyakinan bahwasanya ini merupakan apa? Sebuah tahsin, proses untuk beradab dengan Al-Qur'an ya, di dalam memperbagus suaranya. Apalagi ngapunten nggih. Banyak qori-qori zaman sekarang yang mereka lebih tertarik untuk mempercantik bacaannya dibandingkan apa? Menyesuaikan dengan kaidah tajwidnya. Surat Al-Fatihah ya, waladdallin. Panjang banget, Pak. Ya, tidak sesuai dengan apa? Kaidah tajwidnya. Ya. Apakah ini yang diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tentunya tidak. Tentunya apa? Tidak. Walaupun menurut kacamata kita itu sesuatu yang indah. Luar biasa. Nafas saya bisa dawa banget. Nih. Ya. Tentang masalah apa? Memperbaiki suaranya. Ya, maka Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membahas tentang masalah ya fi istihbabi tahsinis sauti bil Quran. Bagaimana seseorang dianjurkan untuk memperbaiki suaranya ketika membaca Al-Qur'an. Maka di sini dijelaskan ya tentang masalah napa? Memperbagus Al-Qur'an. Ya, qala jumhurul ulama ya, jumhur ulama mereka ya, mensyarah menjelaskan tentang makna yataghonna, yaitu memperbaik ya bacaannya. Ya. Ya, apa yang dimaksud dengan tahsinus sauti bil qiraah? Yaitu malam yakhruj min haddil qiraah bit tamtid wa in afrata hatta zada harfan au afhahu fahuwa haram. Ini ngapunten nih. Ya. Disampaikan oleh para ulama, seseorang ya dikatakan dia yataghonna bil Quran adalah lam yakhruj an haddil qiraah, yaitu seseorang tidak keluar dari batasan tata cara membaca Al-Qur'an sesuai dengan tajwidnya. Hati-hati. Makanya ngapunten nggih. Ngapunten ya, bagi seseorang yang punya ya sebuah karakter ya mengajarkan Al-Qur'an kepada ya, orang lain, maka tajwid inilah yang dikedepankan dibandingkan daripada suara yang bagus. Karena yang dimaksud dengan taghonni, memperbagus suara dan bacaannya, yang dimaksud adalah apa? Malam yakhruj haddal qiraah, yaitu apa? Tidak keluar dari batasan-batasan membaca Al-Qur'an, yaitu apa? Ilmu tajwid. Fa in afrata hatta zada harfan au akhfa fahuwa haram. Barang siapa yang afrata, napa niku? Melampaui batas. Dia tambahkan satu huruf ya di dalam napa membaca Al-Qur'an. Atau napa? Ya, dari sisi yang lain satu napa? Ya, mad gitu nggih. Dari mad yang sudah ditentukan fahuwa haram, maka itu bisa masuk ke dalam sesuatu yang diharamkan. Ya. Karena mohon maaf, kadang satu ya lafadz, satu mufradat di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam bahasa Arab, panjang pendeknya itu mempengaruhi daripada maknanya. Ini harus kita pahami. Sehingga tidak boleh kita melampaui batas di dalam memperbagus bacaan kita di dalam membaca Al-Qur'an. Ya. Kalau mat tabi'i berapa ketukan, Pak? 2 nggih. Ya, kalau mat jaiz ya 4 sampai 6. Kadang napa? Sampai 10, Pak. Menyesuaikan dengan apa? Ritme. Ya, nafasnya, lagunya dan lain sebagainya. Makanya disayangkan. Maka sangat disayangkan.
Kemudian yang berikutnya, ya, poin yang kelima, ya, di antara adab-adab berinteraksi dengan Al-Quran adalah ayyusirra tilawatahu in khasya ala nafsihi riya'an. Ya, bagaimana seseorang bisa menyembunyikan tilawahnya. Kapan? In khasya ala nafsihi riya'an. Ketika dia takut membaca Al-Quran muncul sifat riya. Muncul apa? Sifat riya. Ya. Sehingga pertanyaannya, boleh nggak kita mengeraskan bacaan Al-Quran, Pak? Boleh napa mboten? Hah? Boleh napa mboten? Ya, boleh ya. Ya, karena ada dalilnya tentang istihbab bi raf'is sauti bil qiraah. Itu napa? Dalil yang menjelaskan anjuran mengangkat suara ketika membaca Al-Quran. Kenapa? Yang pertama, yunabbi ghairuhu. Ketika orang lain sedang ada napa? Ya, pekerjaan, kesibukan. Ketika kita mengeraskan napa? Bacaan Al-Quran kita, maka napa? Orang lain itu napa? Akan yunabbi. Ya, ya, mendapatkan peringatan. Oke, anak wong maca Al-Quran aja rame dewek. Nah, itu yang pertama hikmahnya. Kemudian yang kedua apa? Ya. Yang kedua adalah ya, menjadikan orang yang mendengar bacaan kita ya, mendapatkan apa? Pahala. Orang yang membaca dan mendengar Al-Quran sama-sama mendapatkan apa? Pahala. Itu hikmah daripada apa? Mengangkat suara ketika membaca Al-Quran. Tapi bagi seseorang yang dia punya kebiasaan mengangkat suaranya ketika membaca Al-Quran, namun ya, di sisi yang lain dia merasa takut ketika apa? Ya, bacaannya didengar oleh orang lain dan dipuji oleh orang lain, maka sebaiknya ayyusirra, dia napa? Pelankan bacaannya. Niki, Pak. Ya. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, mana yang lebih baik? Sir napa jahar? Ya, tergantung situasi. Tapi nek selain daripada itu, mana yang lebih baik? Ya, jahar. Ya. Jahar napa sir? Jahar napa sir? Ya, ini ya dikategorikan para ulama seperti halnya seseorang berinfak. Infak itu yang lebih baik sir napa? Jahar. Ya, sir. Berarti Al-Qur'an itu lebih baik napa? Sir. Lebih baik napa? Sir. Sir dalam artian itu bukan ya menggunakan hati nggih, tapi napa? Dia melafat tapi napa? Ya, untuk diri sendiri. Itulah napa? Sir. Ya. Oke. Nanti kita jelaskan di sini. Pernyataan daripada Imam Abu Bakar Al-Jazairi. Oke. Ya, in khashiya ala nafsihi riya'an. Lah, sebaiknya dia baca Al-Qur'an itu dengan sir kapan? Ketika dia takut riya. Ketika napa? Dia takut riya. Ya. Tapi kebanyakan gitu nggih, di antara kita, orang-orang di luar sana, ketika diberikan oleh Allah nikmat apa? Suara bagus, ya, maka apa yang terjadi? Seringkali dia justru menampakkan bacaannya di hadapan orang lain. Ini yang ditakutkan oleh Nabi SAW tentang masalah riya. Makanya tadi lebih baik napa? Sir. Kenapa? Karena seseorang tidak bisa menutup dirinya dari napa? Sebuah fitnah. Fitnah apa? Fitnah pujian. Yang mana pujian seseorang itu akan napa? Yang pertama, ya, menghapus amalan seseorang. Paling tidak yang kedua napa? Merusak amalan seseorang. Itu namanya napa? Pujian. Pujian seseorang, Pak, ya perlu kita ketahui. Satu sisi dia napa? Akan menghancurkan amal ibadah kita. Kalau tidak yang kedua, paling tidak napa? Merusak.
Dalam artian apa? Amal ibadah kita tidak lagi sempurna di hadapan Allah. Itu. Walaupun kita sudah membentengi diri, ikhlas, ikhlas, ikhlas. Tapi yang namanya celah setan itu luar biasa, Pak. Pasti, kadang di sisi yang lain apa? Kita juga ada harapan sanjungan dari orang lain. Sekalipun apa? Kita sudah membentengi diri. Makanya tadi, pujian itu apa? Dua. Yang pertama, merusak apa? Amal, ataupun yang kedua, menghancurkan amal. Ya, itu yang pertama. Adapun ya, sebab yang kedua kenapa kok kita dianjurkan untuk sir itu nopo? Ya, yuwaswisu bihi ala musalli. Bisa jadi bacaan kita itu bisa mengganggu nopo? Seseorang ketika menunaikan sholat. Jadi ngapunten ya, kebiasaan di zaman Nabi antara waktu nopo iqamah dan adzan ya, itu satu sisi digunakan untuk nopo doa, karena nopo waktu mustajabah. Ketika sudah selesai doanya, maka nopo yang kedua digunakan untuk nopo tilawatil Quran. Maka ketika seseorang sedang membaca Al-Quran sementara di sampingnya ada seseorang yang ingin nopo menunaikan sholat sunnah, maka kita dianjurkan untuk memelankan bacaan. Wong ngapunten nggih, membaca Al-Quran saja ketika ada orang sholat kita dituntut untuk mengecilkan suara, melirihkan suara, apalagi mohon maaf pujian pakai mixisan ya, kadang angel godhe salat nggih ya, apa meneh sing wis apal Allahu Akbar alhamdulillahirabbil alamin malah nerusna pujian-pujiane batire jadi ya wong kadang tadi loh ya pripun ya orang pada mangkat ya Pak ora sadan tadi ya. Bahkan apa? Sama-sama sesuatu yang baik salat dan apa qiraatul Quran ya. Ketika seseorang apa membaca Al-Qur'an itu apa? Diharapkan bisa dipelankan suaranya. Bukan di stop nggih, Pak. Wah, mulah kian alasan gitu nggih. Ana sing salat nang pinggir wis lah, tak stop disit baca Al-Qur'an. Bukan, tapi napa? Dilirihkan. Dan yang berikutnya wa minal ma'lum anna shadaqah tustahabbu sirriyatuha. Yang namanya sedekah, Pak, ya kata para ulama, sedekah yang baik adalah ketika sir, itu napa dalam keadaan sembunyi. Illa ayyakuna fil jahri faidatun. Kecuali napa? Ketika di dalam menampakkan sedekah itu ada faidahnya, maka itu lebih baik. Tapi nek napa? Enggak ada faidahnya, justru memperburuk amal ibadah kita, sedekah kita, maka yang terbaik adalah apa? Sirrun, dalam keadaan apa? Sembunyi. Ya. Seperti halnya tilawatil Quran. Sama saja dengan apa? Membaca Al-Quran. Nek ada faidahnya ketika mengeraskan, maka ambillah untuk mengeraskan bacaan Al-Quran. Tapi nek enggak ada faidah, justru memperburuk amal ibadah kita di dalam qiraatil Quran, maka sebaiknya kita baca dengan apa? Keadaan sir, dalam keadaan apa? Mengecilkan atau memelankan suara. Kemudian yang keenam, poin yang terakhir yang kita bahas dalam kesempatan malam hari ini adalah ayyatluwahu bitadabburin wa tafakkurin ma'a ta'dhimin lahu wastihdaril qalbi. Yang pertama, yang poin yang keenam, ayyatluwahu bitadabburin. Seseorang hendaklah membaca Al-Qur'an dengan apa? Tadabbur. Ya, makanya luar biasa nggih. Di antara para ulama ada yang tikror. Ada yang napa? Tikror itu napa? Mengulang-ulang bacaan ya Al-Qur'an ataupun sebuah ayat, baik di luar salat ataupun di dalam salat. Ya. Tapi terkadang nek kita ulangi ayat di dalam salat ya, makmume pada subhanallah. Atau napa? Buru-buru yang lurusna. Ya, ini pernah saya coba di sini, Pak. Ya, nggih. Jadi seperti ini nggih. Ini artinya napa? Ya perlu adanya seperti ini. Ketika seorang imam kok napa mengulang, itu bukan napa? Kita langsung
Suudon, ki ora hafal gitu nggih. Tapi napa? Itu terkadang memberikan pesan kepada kita agar kita ingat dengan pesan yang diulang bacaannya oleh seorang imam. Nggih. Ayat tersebut. Ya. Ya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Ini kan pernah saya ulangi di depan ini nggih. Iya. Agar kita paham bahwasanya apa? Ya. Ya. Ya, ini enggak apa-apa karena kita belum tahu ilmunya. Karena ya setelah kita tahu ilmunya bahwa terkadang seorang imam mengulangi apa? Ayat di dalam bacaan ya salatnya itu kenapa? Ingin memberikan pesan lebih kepada makmum. Iki loh, ingat dengan ayat ini ya. Sepertinya tadi wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim. Iya, kehidupan wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat itu apa? Ya, lebih khairun wa abqa, lebih baik dan lebih apa? Kekal gitu loh. Mboten napa-napa. Ini hanya sebatas ya masukan saja ya. Jadi ngapunten nggih ketika ada seorang imam kok mengulang bacaannya itu tidak kita langsung simpulkan kelalen. Tapi napa? Bisa jadi seorang imam itu napa? Memberikan pesan lebih berkenaan tentang masalah ayat yang dia baca ketika dia ulangi ayat tersebut. Kenapa? Karena tadi loh, ya, tidaklah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui satu ayat kecuali apa? Dia tadaburi, dia apa? Ya, pahami ayat tersebut, ya, sehingga dia bisa realisasikan, dia wujudkan apa? Ayat tersebut di dalam kesehariannya. Kemudian yang berikutnya adalah wastihdoril qalbi. Itu bagaimana seseorang bisa menghadirkan apa? Hati di dalam membaca Al-Qur'an. Niki, Pak. Fokus membaca apa? Al-Qur'an. Ya, makanya tadi, ya, ada seseorang yang memakruhkan membaca Al-Qur'an di mana? Di jalan. Kenapa? Dia tidak bisa fokus di dalam membaca Al-Qur'an. Ya. Ana ngurung wis adoh gitu, tes adoh nggih, dinteni. Ya, iki sing lewat apa nggih, gitu nggih. Makanya tadi ada seorang ataupun ulama yang memakruhkan seseorang membaca Al-Quran di jalan. Kenapa? Karena dia tidak bisa beradab dengan Al-Quran dengan cara apa? Istihdoril qalbi, menghadirkan hati secara penuh. Kemudian yang berikutnya watafahumin lima'anihi wa asrari. Bagaimana seseorang ketika membaca Al-Qur'an dan beradab dengan Al-Qur'an, dia pahami maknanya dan dia pahami hal-hal yang rahasia di dalam Al-Qur'an. Rahasia di dalam Al-Qur'an bisa kita dapatkan ketika kita paham tentang bahasa Arab, Pak. Tentang masalah nahwu shorof, tentang masalah balaghah. Kenapa kok Allah ya mencantumkan lafadz ini padahal ada lafadz yang lain? Ini mantep, Pak. Kalau kita tahu tentang masalah rahasia Al-Qur'an, kenapa Allah ya menyebutkan lafadz ini padahal ada lafadz yang lain yang semakna? Nah, niki. Ya, itulah kita cara beradab dengan Al-Qur'an, itu tahu tentang maknanya dan tahu tentang rahasia-rahasia yang terdapat di dalam ayat-ayat Allah di dalam Al-Qur'an. Ustaz, ya, maca Al-Qur'an bewis alhamdulillah, adabe yang kodisit lah. Maka saya sampaikan, kesempurnaan kita beribadah kepada Allah ketika ibadah kita dibalut dengan adab. Ini harus kita pegang, Pak. Ya, amal ibadah kita kepada Allah tidak akan sempurna kecuali dibalut dengan adab. Apapun itu, makan, minum, ya. Sekalipun suami istri, ya, yang privasi, itu tidak akan sempurna kecuali harus dibalut dengan adab. Saya bunyi, suami istri nggih pengennya ya ketika memuncak langsung nggih, Pak. Tapi alangkah baiknya ketika dibalut dengan ada wudu disit, sholat disit, lawis keburu Ustaz, gitu nggih. Kalau misalnya seseorang memang mengharapkan pahalanya sempurna, dibalut dengan adab, Pak. Tapi jarang nggih. Ya, jarang. Ya, kita perhatikan tentang masalah adab. Ya, yang kita fokus amal ibadah. Ya, adabnya kok keri lah, ya.
Yang penting kan wis dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah. Maka saya sampaikan tadi loh, kesempurnaan amal ibadah kita kepada Allah tidak akan sempurna kecuali apa? Dibalut dengan sebuah adab. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah kita teruskan kembali pembahasan kita di kesempatan yang akan datang. Kita cukupkan pada kesempatan malam hari ini sampai poin yang ke-6. Insyaallah masih ada beberapa poin tentang adab terhadap Al-Quran. Namun sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan, silahkan. Tentang masalah adab yang sudah kita pelajari. Monggo. Di luar tema. Ada sambungan tadi, ketika tadi Ustaz menceritakan jadi imam, kemudian mengulangi ayat, di belakang makmum ada yang membetulkan atau menyebutkan. Nah ini lagi, misalnya seorang imam membaca sebuah surat, kemudian misalnya Al-Kafirun ada 6 ayat, dia baru sampai 5. Tapi dia bermaksud untuk ruku. Kan kurang satu ayat. Apakah dibenarkan di belakangnya makmum itu menambah gitu? Misalnya kan ayat 5 ayat 5 ruku, terus lakum di hukum waliyatin. Oke. Itu pertanyaannya gitu. Oke, taib. Ya. Dengan ayat lain gitu. Oke. Taib, seperti ini ya. Yang kita harus pahami hukum daripada bacaan ayat setelah Al-Fatihah itu hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Ya, hukumnya apa? Sunnah. Ini harus kita perhatikan, hukum ya bacaan itu apa? Ya, sunnah. Kemudian yang kedua, adanya pembetulan itu ketika ada sebuah kesalahan dari siapa? Seorang imam. Itu baru apa? Dibenarkan. Adapun kekurangan, apakah itu kesalahan? Bukan kesalahan. Kesalahan kapan? Ketika ada harokat ataupun lafadz yang berbeda dengan ayat tersebut. Itu baru dibetulkan. Ya. Maka ketika tidak ada kesalahan, tapi menurut kita itu kurang, maka lebih baik tidak perlu untuk dibetulkan. Kenapa? Karena imamnya sudah betul dalam membaca Al-Quran, dalam membaca ayat. Namun menurut persepsi kita kurang. Coba kalau kita bayangkan ya seorang imam baca surat Al-Baqarah, baru ayat yang ke-6 ruku, Pak. Kita sih ana 280. Ngapunten. Ini pertanyaan menarik memang. Ya. Apakah kita harus menyelesaikan sampai 280? Ya. Kan enggak ya. Tadi ya yang menjadi patokan adalah ketika imam salah, kita ada sebuah kewajiban untuk membetulkan. Tapi nek tidak salah, kurang, maka tidak perlu untuk dibetulkan. Jadi seperti itu. Jazakumullah khairan nggih. Nggih, monggo. Hanya seperti tadi tapi lompat. Misalkan harusnya ada lompat. Ya, kalau lompat berarti ada sesuatu yang kurang, berarti itu salah. Berarti harus dikembalikan lagi. Makmumnya membetulkan bacaan yang tertinggal. Urutannya. Ya. Ada yang kata imam itu di ayat itu pasti hilang. Ya. Lah sekarang bagaimana ketika imam ngeyel, Pak? Ana sing imam ngeyel. Gitu nggih. Loh, wis ora urusan, sing penting langsung ruku. Sah napa mboten? Sah. Iya, salatnya sah. Salatnya sunnah. Karena hukumnya sunnah. Makanya kita pahami terlebih dahulu hukum persoalan itu dulu. Ya, pokoknya apa? Sunnah. Ya, berarti tadi, ya, ketika tadi ya ada ngeyel atau tetap tadi kurang diingatkan orang nyambung, ya, kemudian ruku, ya, maka ya sudah. Ya, tetap sah. Ya, nah menarik tentang masalah ini. Ya, ketika kita sedang munfaridan sholat tiba-tiba ditepuk dari belakang. Sementara kita belum selesai membaca surat Al-Fatihah. Bagaimana, Pak? Tidak boleh. Hah? Tidak boleh. Ya? Karena hukum. Ini katanya nggak ada aturan untuk makmum itu menepuk itu nggak ada aturan. Wah, hadis riwayat yang sahih itu katanya enggak. Oke, baik. Tapi litanbih nggih.
Ya, untuk apa? Memberikan pesan kepada imam ki anak makmum gitu nggih. Ya, ketika jahar dia harus jahar. Ya, begitu nggih. Ya, makanya seperti itu. Ya, kadang ada ijtihad gitu ya. Ijtihad ini kadang keluar daripada konteks ayat ataupun hadis. Nggih. Nggih, sir. Kita jaharnya bagaimana niki? Ya, ketika kita berada di bacaan ya pertengahan surat Al-Fatihah, ketika kita ditepuk, maka kita baca dari awal lagi. Namun ketika kita sudah selesai surat Al-Fatihahnya, ditepuk, kita ruku. Niki loh yang menjadi problem di masyarakat ini nih. Ya harus diperhatikan, Pak. Kadang kan banyak gitu nggih, nepuk dari belakang. Ketika pertengahan ya, kemudian jahar, maka kita ulangi dari awal. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu nggih. Namun makmumnya kan enggak kaget, baru ditepuk langsung nepuk. Memang begitu, Pak. Ya nunggu sebentar. Nunggu sebentar. Nggih. Napa? Enggak perlu menunggu belakangnya baca Fatihah. Kenapa? Qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam itu sudah mengcover bacaannya makmum. Jadi seperti itu nggih. Ya, jadi ketika ditepuk dalam kondisi kita ya belum selesai membaca Fatihah, maka napa kita awali dari awal. Ketika kita sudah selesai surat Al-Fatihah, maka kita napa? Nunggu sebentar kemudian napa? Ruku. Jadi seperti itu. Ya, ini hal-hal yang perlu. Enggak usah baca surat. Pripun? Enggak usah baca surat. Langsung ruku. Karena tadi nggih baca napa? Ya. Kalau jahar. Kalau sir tetap teruskan saja. Baca surat Fatihahnya. Jadi kalau jahar diulangi dari awal. Tepuk waladhdallin gening tiba-tiba waladhdallin. Maka harus napa diawali dari awal lagi. Tapi ketika sudah selesai ya salat jahriyah nih, ya sudah selesai baca surat Al-Fatihah kemudian ditepuk dari belakang, maka kita tunggu sebentar kemudian apa? Ruku. Nah, ini. Kalau sir ya bisa langsung ruku. Bisa langsung ruku. Karena apa? Tadi bacaan setelah Fatihah hukumnya apa? Sunnah. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sepertinya kita cukupkan nggih untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Kita akan selanjut lagi di pertemuan yang akan datang insyaallah. Mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala husni istimaikum. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.